Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang konsep ikigai dan korelasinya dengan doa yang sering kita baca. Saya pernah membaca satu artikel. Dalam artikel itu disebutkan bahwa orang-orang di Okinawa, Jepang dikenal memiliki umur panjang dan hidup bahagia. Banyak di antara mereka di sana yang hidup berusia 100 tahun lebih. Lalu para ilmuwan mencoba mencari tahu apa rahasianya. Ternyata mereka mengamalkan konsep yang disebut sebagai ikigai. Ikigai, sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, ialah alasan hidup. Tujuan yang ada di kepala setiap kali mereka bangun tidur. Apapun kedudukan mereka dalam struktur kehidupan di masyarakat, apapun profesi yang mereka jalani, orang-orang Okinawa tahu bahwa hidup itu harus bermakna. Nah, sahabat sekalian, konsep ikigai ini mengingatkan saya kepada satu doa, yang doa itu berbunyi, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Artinya, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang ia adalah penjaga urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya aku hidup, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang ke dalamnya aku kembali, dan jadikanlah hidup sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Saya tidak tahu apakah konsep ikigai yang diamalkan orang-orang di Okinawa itu terinspirasi dari doa di atas atau tidak. Menurut saya, konsep ikigai itu ada di dalam doa tersebut. Di dalam doa itu disebutkan alasan mengapa kita harus hidup. Pertama, memelihara agama, hifdzuddin. Kedua, memelihara jiwa, hifdzun nafs. Dan ketiga, kebermanfaatan hidup. Dan di ujung doa ditegaskan bahwa kematian adalah sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Inilah konsep ikigai bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, apalah arti kehidupan itu jika tidak berjuang untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, serta menebar kemanfaatan. Selama kita masih dalam koridor itu, maka selama itu pula lah Allah takdirkan kehidupan untuk kita. Tapi sebaliknya, jika hidup kita tidak membawa manfaat untuk agama, jiwa, dan kehidupan, maka kematian adalah cara Allah menutup segala pintu keburukan bagi kita. Oleh sebab itu, kematian bukanlah hal yang mesti kita takutkan selama kita masih berada dalam koridor alasan hidup itu. Tapi justru kehidupan itulah yang harus kita takuti jika hidup yang kita jalani keluar dari koridor alasan hidup itu. Maka Nabi Muhammad SAW pun mendorong kita agar hidup menebar manfaat. Sebagaimana disampaikan dalam hadisnya, sebaik-baik manusia ialah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sahabat sekalian, saya yakin setiap kita pasti punya cita-cita. Cita-cita adalah salah satu di antara alasan kita hidup. Sebab cita-cita menuntut kebulatan tekad, perjuangan, ketekunan, dan kesabaran. Mereka yang tidak punya tekad, tidak mau berjuang, tidak mau bersabar dalam perjuangan, dan malas-malasan adalah orang-orang yang tidak memahami tujuan hidup. Maka, diam berarti mati, sekalipun berjasad. Sementara mereka yang sungguh-sungguh berjuang dalam meraih cita-cita adalah mereka yang memahami mengapa harus hidup. Cita-cita adalah perjuangan menuju manusia yang bermanfaat. Cita-cita itu harus tetap kita kontrol agar ia tetap berada dalam koridor memelihara agama, memelihara jiwa, dan menebar kemanfaatan bagi kehidupan. Alasan-alasan ini harus kita pelihara dan pertahankan dalam hidup kita. Alasan hidup inilah yang membuat kita terus semangat menjalani kehidupan yang syarat dengan tantangan ini.
Konsep ikigai yang termuat dalam doa di atas tadi tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak memahami apa tujuan hidup, lalu berjuang untuk mencapai tujuan hidup itu. Orang yang tidak memahami tujuan hidup niscaya tidak akan menemukan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Maka kenalilah siapa diri kita, dari mana kita berasal dan untuk apa kita diciptakan. Ada ungkapan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jika sudah mengenal Tuhan, maka akan tahulah kita untuk apa kita diciptakan. Begitulah cara kita mengetahui alasan hidup itu. Sahabat sekalian, sebenarnya kita beruntung punya Al-Quran. Al-Quran itulah yang memberikan kita tuntunan dalam menjalani kehidupan. Mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quran, niscaya hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surah Toha ayat 47. Orang-orang yang berpegang kepada petunjuk Al-Quran tidak akan pernah kehilangan tujuan hidup. Hidupnya selalu diorientasikan dalam rangka pengabdian kepada Allah. Sebab mereka tahu bahwa tujuannya diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran menegaskan, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Inilah core utama alasan hidup kita. Cita-cita kita harus kita ejawantahkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dengan demikian, perjuangan mujahadah kita dalam meraih cita-cita tersebut akan bernilai amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Semoga video ini dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua dalam menemukan alasan dan tujuan hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.